Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, sama-sama kita muliakan yang senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, akhusu bidzikri Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud. Juga Al-Habib Husain bin Abi Bakar Ba'abud, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Husain wal Habib Hashim Ba'abud, dan seluruh para habaib, Habib Husain bin Ali Al-Muhdar, para sepuh, bini sepuh, para asatid ingkang boten saged kawula sebutaken setunggal-setunggal Sahibul Bait menika Bapak Ali ingkang mugi-mugi menika dalem dipun dadosaken dalem ingkang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang ada di dalamnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada satu bi'ah Mustafawiyah yang hidup di dalam rumah ini. Allahumma amin. Dengan berkat hadir kita semua berkumpul ma bainal maghrib wal isya ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita dan terima amal ibadah kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam perkumpulan buka bersama ini ada beberapa keutamaan yang sangat bisa kita ambil motivasi, mengajarkan kepada kita bagaimana kita husnul isti'adad listiqbali syahri Ramadan, untuk bagus dalam menyambut dan mempersiapkan diri dalam penyambutan bulan suci Ramadan, agar supaya kita semuanya mendapatkan faza bi husnil i'tiyad, kebiasaan yang bagus di bulan suci Ramadan. Mulai sejak dini Abah Al-Walid Al-Habib Mustafa mengajak dan menyontohkan kepada kita bahwa sebelum Ramadan kita perbaiki puasa kita. Dipun ajak kawula panjenengan poso, kemudian buka bersama, Masya Allah. Lajeng menghidupkan sebelum antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu-waktu yang syarif, waktu-waktu yang mulia, yang Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan dalam salah satu kalamnya, man arada ayyatadaraka ma fatahu minal waqt, barang siapa orang yang menginginkan untuk mendapati daripada waktu-waktu yang telah ia sia-siakan, daripada waktu-waktu yang ada. Kawula panjenengan niki adalah orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan para salaf kita, mereka sangat ihtimam dengan waktu-waktu mereka, perhatian dengan waktu-waktu mereka. Bagi mereka waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk mengumpulkan nilai-nilai amal akhirat yang akan mereka nikmati nanti di surga bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW. Sementara kita banyak disibukkan dengan dunia, banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Bahkan disibukkan dengan perkara yang akan membawa malapetaka di hari kiamat. Maka beliau punya solusi. Beliau punya solusi untuk kawula panjenengan bisa mendapati apa yang telah mereka dapatkan. Barang siapa orang yang menginginkan mendapati apa yang telah berlalu daripada waktu-waktu yang mereka tinggalkan, yang kita tinggalkan, kata beliau, falyuhafid ala arba'ati awqat, maka hendaknya mau menjaga 4 waktu yang mulia. Apa itu waktu yang mulia? Yang pertama, qablal fajar, sebelum fajar datang, di situ ada waktu yang sangat mulia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang kedua adalah ba'dal fajar ila tulu'i syams, fajar mulai waktu subuh sampai kemudian munculnya matahari. Itu adalah waktu yang mulia untuk kita mendapatkan daripada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga
qoblal ghurub. Qoblal ghurub, sebelum tenggelamnya matahari, setelah sholat asar, sebelum masuknya waktu maghrib. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada hari ini kaula panjenengan berkumpul sebelum maghrib. Kemudian di situ ada amalia-amalia ibadah. Ini artinya kaula panjenengan telah mendapatkan satu waktu yang kita manfaatkan, yang akan dapat menyusul waktu-waktu yang telah kita buang-buang sia-sia. Kemudian yang keempat waktunya adalah ma bainal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan sholat isya. Alhamdulillah kita pula juga telah menghidupkan ma bainal maghrib wal isya dengan berbuka bersama, kemudian membaca ratib al-haddad, membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diteruskan dengan ta'lim, diteruskan dengan thalabul ilm, mencari ilmu. Insyaallah ini semuanya akan memberatkan timbangan amal kaula panjenengan besok di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, mereka para aulia, mereka para orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mengetahui harganya waktu ini, mereka betul-betul menggunakan sebaik-baiknya. Tuh lihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah menceritakan salah satu daripada wali min auliyaillah, min al-Afif, di kota Hajrain di Hadramut sana. Beliau mengatakan bahwasannya bi an yastaqbilni ahadun syu'alatun min nar ila wajhi. Ada seseorang yang kemudian membawa segenggam daripada batu bara, mowo, kemudian dilemparkan kepada wajahku. Ahab ilayya, ini lebih aku cintai, lebih aku pilih min ayyadhkurani ma minad dunya ma bainal isya ma bainal maghrib wal isya, daripada ada orang yang datang kepadaku kemudian berbicara kepadaku, mengajak berbincang kepadaku tentang masalah dunia, tentang masalah yang jauh daripada akhirat, yang tidak ada manfaat-manfaat akhirat ukhrawi, dikatakan di hadapan saya di antara maghrib dan isya, maka aku lebih suka ada orang yang membawa kepadaku satu mowo niku dilemparkan ke dalam wajahku. Masya Allah. Begitulah mereka orang-orang yang mengetahui bagaimana kemuliaan daripada waktu para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan hadirnya kita pada malam hari ini, kaula panjenengan terdidik oleh didikan para salaf kaula panjenengan, sehingga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang menjaga waktu-waktu kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada malam-malam yang ada sebelum datangnya bulan suci Ramadan untuk agar supaya kita bisa isti'adat untuk menjalani Ramadan bukan sebagaimana orang-orang yang berpuasa daripada minal juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hanya memperhatikan masalah berpuasa perutnya akan tetapi tidak berpuasa pada hakikatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda bahwasannya man lam yada' qaula zur wal amala bih, barang siapa ada orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan yang dosa, yang haram, yang kotor, juga mengamalkan perkara-perkara yang haram. Mengamalkan perkara-perkara itu, ini berpuasa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa lillahi hajatun fi min ayyada'a tu'amahu wa syarabah. Allah gak butuh. Anda mau berpuasa, mau meninggalkan makan, mau meninggalkan minum, Allah gak butuh semua itu. Justru ketika kita berpuasa makan dan minum, akan tetapi mulut kita tidak berpuasa, hati kita tidak berpuasa, perbuatan dari amal-amal jawarih kita tidak berpuasa, maka semuanya itu akan menjadi perkara yang membatalkan daripada pahala puasa. Yang didapati adalah al-ju' wal 'atash, hanya lapar dan juga hanya dahaga. Faliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan seperti perkumpulan malam hari ini kita belajar bagaimana nanti kita puasa kita benar. Puasa sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan puasa itu kita akan membersihkan diri kita.
Dengan puasa itu kita akan merubah karakter diri kita. Jadilah, lihatlah bagaimana puasanya, hikmah daripada puasanya ulat. Jenengan sumber ulat nggih. Ular. Ini ulat ketika berada pada tanaman, karakter ulat tersebut akan menghancurkan. Bolong-bolong dipangani, dikerokoti kabeh, dirusak. Ulat sifatnya adalah memberikan rasa gatal. Ulat diantara karakternya adalah menjijikkan. Apa ono wong sing seneng karo ular katanya. Gilani. Akan tetapi ketika menjalani sebuah puasa yang disebut dengan pengentungan. Nggih, Pak. Basa Tulungagung pengentungan. Ngentung. Niku kan boten mangan, boten minum, boten apa-apa muneng tok ngoten. Apakah mati? Tidak. Berpuasa topo. Entah itu berapa hari, ini ahli biologi mana, silakan mengutarakan argumennya berapa hari kira-kira pengentungan itu. Kemudian setelah keluar daripada pengentungannya, menika ulat akan berubah karakternya ada pembuatan. Yang tadinya merusak tanaman menjadi seekor binatang yang mampu membantu penyerbukan tanaman. Kupu kan ngoten Pak nggih. Dados kupu yang tadinya melakukan kluget-kluget gila ini menjadi kupu-kupu yang indah terbang dengan indahnya. Karakter berubah karena sebab apa? Puasa. Lah kula panjenengan nggih ngaten. Benjang puasa kula panjenengan niku koyo napa? Apakah ketika kita masuk bulan suci Ramadan, keluar bulan suci Ramadan, kita seperti apa keadaan yang ada sebelum kita Ramadan? Apakah kita termotivasi dengan puasa itu, termotivasi dengan Al-Quran, termotivasi dengan tarawih, termotivasi dengan amal-amal ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan, sehingga berubah karakternya? Apa jangan-jangan poso kula panjenengan kaya ula niku nggih poso. Ada ula topo, ula niku lek badhe nglungsungi terus wong ahli biologi. Niki terus berdiam diri tidak makan berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu berbulan-bulan sehingga kemudian dia menengtok terus bar poso terus apa ngeluntungi. Lek ngarani ngelungsungi nggih, ganti kulit. Tapi apakah ketika sudah ganti kulit tersebut ular akan menjadi jinak? Akan menjadi baik? Ular niki mboten malih, mboten berbisa dan lain sebagainya? Tidak. Tambah berbisa, tambah besar badannya, tambah medeni nggih napa mboten. Itu puasa kaula panjenengan ketika tidak mampu memberikan hikmah puasa kita kepada diri kita, maka kita akan seperti ular. Berpuasa iya, akan tetapi keluar dari bulan suci Ramadan, kita tidak akan terdidik dengan puasa tersebut, sehingga tidak ada perubahan bagi kita. Dan perubahan itulah makna daripada pengkabulan amal, daripada yang dilakukan oleh kita di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima daripada memberikan keberkahan daripada bulan ini, disampaikan kita di dalam bulan suci Ramadan, dijadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di dalamnya, orang-orang yang takut kepada Allah di dalamnya, orang-orang yang beruntung di dalamnya. Tidak dikeluarkan kita dari bulan suci Ramadan kecuali kita menjadi orang-orang yang telah disucikan oleh Allah dari semua lumuran dosa. Allah Subhanahu wa taala rubah karakter kita menjadi orang yang lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para sepuh sedanten kaula panjenengan tiang sebah kaula panjenengan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, fi taatillah taati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum, samihun wa taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.